Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sukses, salam berkah dan semangat pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara Bincang Pengawasan bersama saya Nurul Badrul Tamam di acara rutin Itjen Kementerian Agama, tayang setiap hari Selasa dan hari Jumat. Pada kesempatan kali ini saya berada di kota Denpasar, Bali, dan sebelah kiri saya akan kita sapa dulu dengan Ibu Kakanwil Kemenak Bali, Sri Kandi, Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu pagi. Iya, sehat Ibu? Maaf saya mau Iya. Waduh. Ya, sehat-sehat. Berarti ini dengan Kakanwil yang paling cantik seluruh Indonesia. Ya, karena satu-satunya. Satu-satunya ya, Bu ya. Ya. Baik, kita akan bincang banyak terkait profil beliau, biografi beliau. Tentu penasaran ya dengan Sri Kandi Kementerian Agama, yaitu Dr. Komang Sri Marheni, SAG, MSI ya, Bu ya. Selamat pagi, Bu. Pagi kembali. Dan semangat pagi ya, Bu. Oh, semangat pagi. Walaupun udah siang, semangat Iya. pagi. Dan saya terima kasih nih bisa berjumpa dengan para pemirsa kembali di acara Bincang Pengawasan. Jangan lupa, karena kita di Bali, bagi para ASN, terutama ASN di Bali ya, Iya. yang belum follow dan ikut di media sosial di Kanwil Kemenak Bali, jangan lupa follow di media sosial Kanwil Kemenak Bali dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Baik, kita lanjutkan ini, Bu. Ibu, ini menarik sekali. Kita di posisinya di studio apa ini, Bu? Sukma ya? Podcast, Sukma Podcast. Dan dulu ini di launching oleh Pak Menteri Fahrul Razi. Fahrul Razi ya. Iya. Oke. Dan sangat menarik sekali karena peralatannya juga sudah modern. Semoga ini menginspirasi ke kanwil-kanwil yang lain dan Astaga, Kabupaten Kota. harapan saya memang seperti itu. Karena penasaran ya, peraih predikat ZIWBK ada 2 ikon, yaitu di Bali dan Jogja. Kita tentu akan belajar banyak terkait program-program zona integritas ZIWBK WBBM ya, Bu ya, Iya. dan termasuk moderasi beragama. Iya. Baik, tentu penasaran ini, Ibu panggilannya apa itu kalau di sehari-hari di kampung itu, di tetangga itu, Ibu Sri atau Ibu Komang atau Tergantung sukanya orang mau nyebutin saya Komang boleh, Sri boleh. paling banyak apa Ibu? Ibu Komang. Ibu Komang. Iya. Lahir di Saya lahir di Singaraja. Singaraja, itu kabupaten itu ya. Iya. Kalau dari kota Denpasar ada sekitar berapa? 83 kilo. Tahun berapa itu, Bu? Saya lahirnya tahun 65. 65, berarti ya masih muda Ibu ya. Kamu berarti udah berapa ini? Udah berapa nih? Berapa tahun? Usia saya 55. 55 ya. Terus untuk keluarga, Kalau keluarga, mayoritas Ibu satu keluarga di Bali semuanya atau? di Bali. Oh, di Bali ya? Di Bali, tapi di beberapa kabupaten ya. Kabupaten. Ada yang Satu bagiannya- keluarga itu ada berapa? Kalau satu keluarga saya itu saya berlima. Gitu. Berlima, suami, 3 anak. Almarhum Saya ya. sendiri, ya. Suami sudah almarhum ya. Terus untuk putra putri, putra semuanya putri. Putri. Oh, putri semuanya. Putri 3 tahun. Berarti sama Ibu. Saya juga punya anak putri semuanya nih, 3. Putri. Nah, kalau anaknya putri-putri kan kita orangnya manja ya. Iya, manja. Orang sosial ya saya ya. Baik, untuk pendidikan mulai dari SD hingga SMA di Bali semuanya atau keluar Di Bali. Oh, di Bali ya. Semuanya. Terus S1-nya di Saya S1-nya di Denpasar. Denpasar. Di kalau dulu namanya IHD ya, Institut IHD. Guru Dharma. Guru Dharma. Namun sekarang berubah
menjadi UNHI, Universitas Hindu Indonesia. Indonesia, oke. Kita juga insya Allah akan berkunjung ke UHN ya. Iya, UHN itu. Sekarang UHN ya, UHN, Universitas Hindu Indonesia, luar biasa ini. Terus untuk S2-nya? Tadi S1-nya ngambil apa dulu? Saya S1-nya pendidikan. Oh, pendidikan. Iya. Terus S2? S2-nya kajian budaya. Dan luar biasa sekali sudah mendapatkan predikat gelar doktor. Selamat Ibu. Terima Semoga kasih. semakin sukses itu ya. Iya. Itu tahun berapa untuk gelar doktornya? Gelar doktornya 2020. Oh, 2000. Setelah jadi Kakanwil atau sebelum? Setelah. Oh, setelah. Dan dilantik sebagai Kakanwil tahun 2020 ya, bulan Juli tanggal 10. pas zamannya Pak Fahru Rozi ya, Iya. Pak Jenderal. Oke, luar biasa sekali. Dan para pemirsa yang baru saja bergabung, ini adalah program Bincang Pengawasan rutin tayang setiap hari Selasa dan Jumat bersama para narasumber yang sangat luar biasa sekali. Baik, kita lanjutkan Ibu. Sebelum sebagai Kakanwil, karirnya apa aja Bu? Terutama masih ingat nggak dulu pertama kali jadi CPNS tahun berapa, gajinya gitu? Saya jadi CPNS hijrah ya dari Singaraja. Itu juga langsung ke Kementerian Agama ya? Iya. Langsung di Kementerian Agama tahun 87. Sebagai apa dulu? 87. Ya sebagai pegawai biasa. Oh, staf di bagian? Staf di umum dulu Umum, ya, ya. di sekretariat. Sempat di sekretariat, kan ada training waktu CPNS itu di training dulu ya, Oh, gitu. 3 bulan. 3 bulan. Nah setelah 3 bulan baru ada pembagian tugas dan kebetulan saya ditugaskan di urusan agama Hindu. Terus selanjutnya sebagai Kemenag ya? Belum. Begitu saya jadi staf di urusan agama Hindu, kemudian saya jadi penyuluh dan ganis ya. Istilahnya pembimas gitu ya? Bukan? Penyuluh Oh, penyuluh. biasa. Penyuluh biasa. Penyuluh. Setelah jadi penyuluh, saya sempat dipromosikan menjadi kasubsi. Kasubsi urusan agama Hindu ke Kota Denpasar. Oh gitu. Setelah di Kota Denpasar, dipromosikan lagi menjadi eselon 4 karena kebetulan eselon 5, kasubsi itu kan eselon 5. Oh dulu masih ada istilah eselon 5 ya? Ada eselon 5, saat itu eselon 5 dihapus, saya dipromosikan menjadi Humas IKA dan KUB. Waktu itu ada namanya Humas ya di Kanwil. Oh di Kanwil. Ya, saya ditarik ke Kanwil lagi. Pas zamannya Pak Kakanwilnya siapa itu? Pak Igusti Mademurah. Iya. Ya, saat itu saya ditarik menjadi Humas IKA dan KUB dan itu pun selama 5 tahun. Ya, selama 5 tahun. Setelah itu saya sempat juga masih jadi humas, sempat juga menjadi pembina guru di sekolah SMA Saraswati, ya, gitu. Swastiastu. Namun Di Bali juga ya? Di Bali. Namun sekolah Swastiastu itu berubah menjadi sekarang SMA Santo Yosef, gitu. Nah setelah jadi pembina guru, saya ditarik lagi untuk berhenti menjadi pembina guru, masih kembali ke struktural. Struktural. Nah setelah di struktural, saya dimutasi ke Badung. Oh Badung. Ya, menjadi kasih urusan agama Hindu. Jadi kalau di Bali total itu ada berapa kabupaten itu? Ada kabupaten 9. Ada 9 ya. Satu kota. Satu kota. Terus di Karangasemnya mulai jadi Kakanwil, mulai dari Kemenag ya? Ya, setelah di Badung, 2 tahun saya di Badung jadi urusan agama ya, kasih urusan agama, dipromosikan menjadikan Kemenag Kabupaten Karangasem. Dan pada waktu itu kan Kemenag kabupaten kota yang ada di Bali juga yang perempuan cuma ibu aja itu? Atau udah ada? Udah ada ya? Udah ada satu. Udah ada. Ibu siapa itu Bu? Ibu Nengah Rustini. Karena menarik ya, karena kalau saya muter dari ujung sampai ujung itu yang perempuan baru bisa kita hitung ya. Ini luar biasa. Belum banyak ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat para wanita juga ya, bisa wanita. ya. Masih diberikan kesempatan 30% kuotanya kan, tapi belum terpenuhi ya. Terus di Karangasem berapa tahun menjadi Kemenag itu? Cukup lama. 5 tahun saya di sana. Dan itu sebagai ikon perdana untuk akar adanya ZIWPK di situ gitu ya? Iya.
karena awal dari pembangunan pilot project zona integritas yaitu disosialisasikan pada tahun 2012 ya. Karena saya juga sempat ikut mendampingin awal-awal gitu saya dulu di Kasubag Kota jadi mengawal iya. TPI di Itjen. Memang waktu itu saya sebenarnya belum paham banget ya. Saya tidak mengerti juga benar-benar Apa saya itu kepo waktu itu. Apa sih itu JI? Terus kan dipaparkan harus membangun 8 area. Terus 8 areanya itu apa gitu? Ada Jadi ini mungkin inspirasi buat para Kemenag, kabupaten kota dan kanwil seluruh Indonesia dan perguruan tinggi ya. Memang kalau belum tahu ya penasaran saya. Dan harus dipaksa ternyata itu. Iya, karena tidak bisa dibeli Pak. Iya, dengan satker yang begitu banyak, semoga terinspirasi tahun ini bisa banyak yang mendapatkan predikat UBK dari Kementerian Kemenpan RB ya. Benar-benar. Ternyata menyenangkan kan. Terus setelah itu dapat penghargaan predikat ZI itu tahun berapa tadi? Untuk yang Karangasem ya? Yang Karangasem 2018. Iya. Itu untuk WBK dan di. Selain itu Karangasem yang di Bali cuma Karangasem aja? Enggak, di kota. Kota ada. Begitu saya pindah dari Karangasem, saya mengawali membangunnya di sana. Saya mengawali membangun WBK di Karangasem dengan membuat satu langkah, membangun komitmen dengan inovasi Salak Bali. Salak Bali, satukan langkah. Dan sekarang juga masih ada. Nanti kita akan berbincang-bincang nih terkait kuliner dan jajanan di Bali ya. Oh, salak Bali ya? Kalau orang tidak ke Bali, dia tidak tahu salak, artinya belum pernah ke Bali. Begitu dia tahu salak, karena buah yang terkenal di Bali itu adalah buah salak ya. Kalau di Jogja itu salak Pondo. Kalau di sini salak Bali ya. Dan salak Bali itu juga ininya ada di Karangasem. Jadi saya bangun Salak Bali. Salak Bali itu akronim dari satukan langkah bangun layanan inovatif. Wah, luar biasa. Jadi kalau kita tidak menyatukan langkah dulu, membangun komitmen dulu menjadi satu komitmen, tidak akan terjadi pembangunan zona integritas. Keren ya, Pak pemirsa. Bersama Ibu Kakanwil Kemenag Bali. Baik, kita lanjutkan. Terkait aktivitas Ibu ya, tadi sudah sampai ke Karangasem, terus langsung menuju ke Kanwil. Kak Kanwil, itu ceritanya gimana? Saya dari Karangasem 5 tahun, kemudian saya itu namanya mutasi, rotasi, mungkin rotasi. Saya dirotasi ke Kota Denpasar. Di Kota Denpasar saya juga tidak mau diem ya. Saya bawa juga Salak Balinya. Saya bangun langkah lagi ya, bangun semangat. Karena untuk membuat sebuah perubahan memang tidak hal yang mudah. Saya paksakan aja untuk saya ajak bangun semangat mereka, saya ajak untuk biar bisa berubah. Dan kita punya semangat untuk meneruskan yang ada di Karangasem, pembangunan zona integritas di Karangasem, walaupun belum berhasil lebih waktu itu. Saya bangun yang di Kota Denpasar. Nah, begitu kita bangun di Kota Denpasar, saya ingin maju untuk mendapatkan predikat WBK itu. Karena setelah WBK terus WBBM ya? Iya. itu memang sudah menjadi tuntutan. Saatnya kita sudah mampu mendapatkan predikat WBK, itu bukan hanya untuk sebagai gaya-gayaan, untuk pencitraan, merubah image, tidak. Saya tidak mau mengajak staf saya seperti itu. Jadi ini bukanlah hal yang simbol-simbol belaka, tetapi ini harus benar-benar dilakukan dan masyarakat kita memang benar-benar dia merasakan pelayanan kita, bukan sekedar hanya untuk cari muka. Istilahnya bukan ZI-ZI-an. Tidak ZI-ZI-an. Itu harus menjadi beban dan tanggung jawab. Dan insya Allah nanti ke depan kita di Itjen punya program agen perubahan action. Jadi kita Itjen akan menagih ikon-ikon saya setuju itu. Ini agen of change. Ya. Kan banyak dikasih SK ya, sudah disempatkan, diformalkan. Nah, akan kita tagih nih, ayo apa program itu? Jangan ditagih SK-nya aja, action ya. Iya, baik. Setelah itu menuju ke Kanwil dulu, ada berapa calon itu dulu? Ada yang mendaftar itu? Open recruitment. Kalau pas
di Bali itu sedikit pelamarnya ya, karena ada yang sudah tidak memenuhi syarat, mungkin karena tanggal lahirnya ya, tahun lahirnya. Tapi waktu itu kita hanya berempat. Oh, berempat itu? Iya, berempat. Namun karena berempat kayaknya masih kurang kayaknya calonnya. Yang lolos untuk disaring itu 3. Nah, jadi yang 4 itu ada tambahan lagi kan ada diulang lagi biasanya. Jadi loloslah 4. Kita berempat. Ya. Dan lagi 1 ya. Diamanahin pada ya 1 2020 ya? Ya. Tanggal berapa itu dulu, Bu? Sebagai kakak Willy? Juli saja. Oh, Juli. Ya. Okay. Selamat, ini sudah hampir 1 tahun lebih berarti ya, Bu? Ya, baru 10 bulan. Oh, baru 10 bulan ya? Mei, kan? Semoga sukses dalam mengemban amanah di Kanwil Kemenak Bali. Astagfirullah. Baik, aktivitas di luar sebagai Kakanwil apa juga sebagai berumah tangga dan selain itu apa aja? Aktivitas saya banyak ya. Sebelum saya jadi Kakanwil, saya juga jadi seniman, jadi presenter, saya juga suka MC kemana-mana, dan saya juga ikut seni peran, ya seni peran, suka seni teater, baca puisi, pemerhati seni, ya pelaku seni, dan juri seni. Di Bali kan ada PHB ya, Pekan Kesenian Bali, Pekan Kesenian Bali. Itu biasanya setiap tahun. Nah, setiap tahun dilaksanakan itu saya biasanya sering ikut juri dan menjadi pembina seni peran, dan juga sebagai jurinya. Oke, pokoknya kalau nggak ke Bali nggak menarik lah. Jadi jangan lupa kalau kembali ke Kanwil Kemenak Bali. Yang belum ikut media sosial Kanwil Kemenak Bali, ikut dong biar update ya tentang program-program podcast dan program-program out of the box yang dipimpin oleh para tim humas ini. Ada Mbak Sania ini, kalau saya lihat ini banyak orang ini. Dan teman-teman tim humas ini Bali termasuk sangat luar biasa ya program-programnya, ini menjadi program-program out of the box. Baik, selanjutnya kita kembali ke program ini yang menarik Bali ini. Bali masa pandemi ini memang ya cobaan buat kita semua ya, Bu ya. Yang dulu ramai sekali, apalagi sekarang udah di tanda kutip dilarang ya, terutama dari negara lain ya untuk datang ke Bali. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat pulih gitu ya. Dan Bali ini identik dengan kuliner juga. Kota wisata, kota budaya, kota toleransi dengan semua agama yang ada ya, Bu ya. Hindu, Kristen, Katolik, Hindu, Islam itu bersatu padu untuk membangun Indonesia. Kita bicara kuliner ini, apa aja di kuliner di Bali yang cukup heboh dan terkenal? Selain tadi selain salak gitu ya. Buahnya. Oke. Kalau makanan termasuk ini ya, bahan batik juga ini. Enggak. Ya, Pak. Khasnya Bali itu endek. Kain endek. Kerajinan endek ya. Apa itu kulinernya? Kalau kulinernya banyak, dan malah Tapi itu jago masak juga atau gimana? Selain itu masak. Oh, kalau saya sukanya makan. Kalau anak-anak saya sama suami saya, udah saya yang masak, nggak mau beli ke luar. Sesibuk apapun saya menyempatkan diri untuk masak ya, karena dengan masak bersama itu satu kebersamaan yang kita wujudkan, sehingga ada keakraban. Kalau khasnya orang Hindu apa kalau masakan kulinernya itu? Masakan Balinya tuh banyak sekali macamnya. Tapi yang paling heboh dan terkenal apa? Betutu. Oh, betutu. Di sini yang di Bali itu betutu, ada betutu bebek, betutu ayam gitu. Di sini lebih banyak kulinernya itu ayam. Ayam ya. Dan orang kalau ke Bali, kalau belum dia sempat makan nasi campurnya Bali, di sini kan ada nasi campur betutu gitu ya. Terus apa lagi tuh? Ada sate ayamnya, sate lilitnya, ada urapnya. Nah, di sini yang terkenal sekali biasa sate urap itu kalau di Jawa kayak semacam pecel ya. Nah, itu kalau urap itu yang ada kelapa. Oh iya. Kelapa parut itu yang ada jadi sate.
Kalau di Jawa Tengah namanya kluban. Nah, orang Jawa Tengah baru masak kluban. Kalau di sini kurang ya. Bermacam-macam sayuran dijadikan satu gitu. Jadi yang paling terkenal sekali ya di sini adalah kuliner betutu ayam ya. Terus nasi campur menweti ya, Bu Weti, warung Weti namanya di sini, ada di Sanur. Itu tamu-tamu, Pak, ramai sekali sana, makanya terkenal sekali nasi campurnya Bali. Seantero ya, Pak. Pokoknya kalau Bali cicipin semuanya. Ya, kalau di Gilimanuk ada betutu Gilimanuk namanya. Kalau ke Bali belum mampir ke Gilimanuk, belum mengenal betutunya Bali. Ya, kalau itu sukanya di kuliner apa? Atau semuanya suka itu? Saya semuanya suka. Oh, suka ya. Iya. Saya nggak pernah ya hobi ini hobi itu enggak. Yang penting saya sangat sederhana sekali makanannya. Yang penting apa adanya itu bisa bisa saya makan. Itu udah cukup. Baik, kita kembali ke hobi nih. Hobi dari Bu Kanwil kira-kira apa nih hobinya nih? Kalau hobi Selain membaca, tadi seni, itu olahraga masih tetap atau gimana Bu? olahraganya gitu. Olahraganya lari. Karena setiap harinya olahraga. Saya suka jalan. Saya suka jalan. Malah setiap saya sampai bingung ngikutin jalannya. Dan mungkin saya paling aneh ya, hobi saya paling aneh, dan orang kadang berpikir juga aneh tentang saya. Hobi saya bekerja. Tiada hari tanpa bekerja buat saya. Duduk aja saya berpikir untuk bekerja. Dan saya tidak pernah tahu jam untuk bekerja. Nah, saya sering kalau saya bekerja lupa sama jam, lupa sama waktu. Kalau pas saya punya inovasi, saat itu saya harus kasih siapa inovasi saya ini misalnya. Untuk eksekusi di bawah ya? Untuk eksekusinya. Oh, mungkin ini harus kasih urat. Kadang malam jam 2 saya lupa. Bahkan itu pagi. Saya WA. Oh gitu. Saya WA surat saya. Ini ada inovasi ini, tolong diterjemahkan. Ini bagus untuk pengguna layanan di seksi atau di bidang urusan agama Hindu. Mohon dirapatkan dengan staf. Kan gitu. Saya belum lihat, sudah hilang dulu itu kan. Saya nulis lagi yang lain. Katanya bunyi HP saya, ting ting gitu. Tak lihat, loh ini kok jam 2 ya? Oke. Iya, benar. Jadi tentu masih penasaran dengan biografi dan program-program dari Kanwil Kemenak Bali. Kita kembali lagi di acara Bincang Pengawasan. Ya, kembali lagi di acara Bincang Pengawasan. Bagi para pemirsa yang baru saja bergabung, ini adalah program rutinitas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, tayang setiap hari Selasa dan Jumat di channel YouTube Itjen Kementerian Agama bersama saya, Nurul Badrutama, dan di samping kiri saya ini adalah Sri Kandi Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Kakanwil Kemenak Bali. Baik, kita lanjutkan Bu. Kalau terkait TUSI ya, TUSI sebagai Kakanwil apa saja Bu di antaranya? TUSI sebagai Kakanwil ya sudah tentunya kita melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai Kementerian Agama, yaitu menjalankan kebijakan dari Menteri Agama kita dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya, dalam hal ini yaitu melakukan pelayanan dan bimbingan serta pembinaan kehidupan umat beragama, pelayanan bimbingan dan pembinaan haji dan umroh, termasuk juga zakat dan wakaf, dan pelayanan bimbingan di bidang pendidikan, baik itu pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan, juga pembinaan khususnya kerukunan umat beragama. Sebagai perwakilan ini ya, Menteri Agama di provinsi. Di provinsi. Gubernurnya istilahnya. Iya. Dan juga kita menjalankan kebijakan teknis ya di bidang pengelolaan administrasi dan informasi, termasuk juga pengorganisasian perencanaan, pengendalian program dan pengawasan. Wah, luar biasa sekali. Jadi bagi para Kankemenak seluruh Indonesia, ini program sebagai Kanwil ini. Bagi yang mau promosi silahkan ini. Sekarang udah open rekrutmen dan sangat terbuka, diawasi oleh berbagai instansi. Jadi kita sudah
luar biasa sekali, terutama di Kementerian Agama. Baik, terkait program-program unggulan di Kanwil Bali ya, selain ZI, moderasi beragama, mungkin nanti bisa dijelaskan kira-kira apa aja Bu, program-program unggulan yang terutama yang out of the box ini. Kalau program unggulan kita untuk sekarang ini karena Kanwil Bali adalah merupakan kanwil percontohan karena telah meraih WBBM untuk Kota Denpasar. Baru satu ya, baru satu. Dan Bali memiliki 2 kemenag yang sudah meraih WBK. Jadi untuk program Karangasem sama Kota Denpasar. Dan menunggu di 2021 ini Kanwil Agama menuju WBBM. Dan kemarin sudah diaudit oleh Itjen, yaitu sebagai tim TPI ya, kita sudah mendapatkan nilai yang sudah boleh untuk maju ke WBBM dengan nilai 93,5. Kalau nilai standar bawahnya itu kan 75, 85 untuk menuju WBBM. Tapi kami dari Kanwil itu kita sudah bisa meraih nilai 93,5. Iya, seharusnya udah 100 ini nilainya. Kita doain ya. Nanti nunggu Menpannya. Kita tunggu nih, Kemenpan RB akan datang ke Bali biar kelepek-kelepek nih. Apa rasanya kelepek-kelepek? Tadi memang image dari ketika tamu baru datang di sini, memang kita image-nya udah beda Bu. Jadi mulai dari tayangan atau apa itu ya, banner-banner itu sangat luar biasa sekali. Semoga menjadi inspirasi buat Kanwil seluruh Indonesia ya Bu. Baik. Ini belum apa-apa. Mungkin ada program-program nanti yang masih ada PR, masih ada kesempatan ini Bu. Nanti Kemenak dan Kemenpan RB ya, terutama dari IC terus Biro Tala kan akan hadir lagi untuk mendampingi ya penilaian dari Kemenpan RB Bu ya. Masih ada jeda waktu, nanti apa ini kira-kira program yang akan diluncurkan lagi? Yang ingin saya luncurkan, saya rahasiakan dulu ya. Iya. Saya rahasiakan dulu ya. Nanti itu kan menjadi penilaian. Tapi karena itu inovasi ya Bu ya. Itu yang dilihat. Tapi yang jelas untuk menyambut Menpan nantinya datang ke Bali, sudah ada 30 inovasi yang sudah kita persiapkan. Termasuk juga karena ini pengalaman ya, pengalaman saat kita dinilai di Kota Denpasar, kita sempat tidak masuk ya, tidak lolos ke WBBM. Waktu tahun 2019 itu tidak masuknya bukan karena inovasi kami atau layanan kami, hasil IKM kami. Kalau hasil IKM kami sangat bagus ya, sangat bagus sekali. Begitu juga terkait dengan inovasi kami sudah tersosialisasikan dan pengguna layanan sudah bagus dan sudah bisa menerimanya, sudah bisa mengakses dan menggunakannya. Namun yang membuat saya kecewa waktu itu adalah karena Satpras. Satpras tidak berkelas dunia. Terus kalau kita ukurannya Satpras berkelas dunia, tentu susah. Susahnya apa? Karena Kota Denpasar itu kantornya itu kan minjem, bangunannya itu baru kita yang punya. Oh gitu. Terus yang kedua, anggaran sangat terbatas untuk bisa diturunkan ke kabupaten. Tidak saja oleh Kanwil, mungkin dari pusat pun agak kesusahan juga ya, di samping kebentuk oleh aturan. Tetapi saya tidak mau mundur, saya harus tetap maju. Tapi asyukur Tuhan ngasih saya posisi. Jadi saya punya kewenangan banyak nih sekarang. Begitu saya dikasih posisi, yang akhirnya saya berusaha memfokuskan semuanya sampai Satpras itu saya fokuskan ke Kota Denpasar saat itu. Jadi begitu saya fokuskan semuanya sampai saya rubah Kota Denpasar, Satpras-Satprasnya itu saya rubah. Karena inovasi sudah tidak masalah, itu saya tinggal Satpras saja kan kecil buat saya kan. Akhirnya begitu kita isi, akhirnya kita berhasil. Nah ini sekarang nanti saya juga punya harapan akan merubah, akan menjadikan Kanwil sebagai pusat ya, pusat inspiratif
bagi kemenak-kemenak se-Indonesia. Nanti kita akan memusatkan sebuah layanan yang ada di kabupaten kota itu semua di satu tempat di kantor. Dan kita juga sudah punya inovasinya yang namanya Pelita. Dan itu online semua. Dan bisa diakses di seluruh platform. Wih, menarik ini. Jadi semua tinggal kalau dia mau pelayanan Kota Denpasar, nggak perlu dia ke Kota Denpasar, cukup di Kanwil aja. Tinggal dibuka, dia di rumah aja udah bisa buka. Dia mau layanannya kayak apa? Di kota jenis layanannya apa saja, silakan dicari. Informasi online semua. Wah, menarik ini. Terus apa lagi programnya selain itu? Programnya selain kalau moderasi beragama kita membangun inovasi yang namanya Rumah Bina, Rumah Bimbingan Intensif Anak Remaja. Yang mana programnya di sana ada moderasi beragama, terus ada bimbingan pasca nikah, pranikah, terus ada penggunaan digital di sana dan pengembangan diri. Karena anak-anak sekarang itu di masa pandemi ini tentu psikologinya sangat tertekan, maka kita ajak anak muda milenial kita yang memang ahli psikologi untuk memberikan bimbingan secara daring. Tentu ke depan juga kita berdoa semoga COVID segera hilang ya, bisa tatap muka kembali, dan termasuk di Bali juga tatap muka masih off semua ya Bu ya, masih online semuanya. Juga saya punya program unggulan. Ini sekarang kan sedang digaungkan oleh Bapak Menteri dan baru di launching kemarin pas perjanjian kinerja ya. Perjanjian kinerja ada yang di launching selain moderasi beragama dan digitalisasi. Beliau juga menggaungkan dan meluncing terkait dengan peta perjalanan pontren mandiri. Yang mana? Kemandirian pesantren pesantren ya. Dan kita juga sudah punya program khusus untuk kemandirian pontren itu, dan kita sudah data pontren-pontren yang memang bisa mandiri. Punya arah untuk kemandirian ekonomi. Jadi itu memang sudah menjadi program saya, mulai di Kota Denpasar itu sudah menjadi perhatian buat saya pontren-pontren itu. Dan saya sering turun ke pontren-pontren. Terima kasih itu Bu Kakak, luar biasa sekali. Baik, terkait program pencegahan anti korupsi ya, itu kan ZIWBK udah otomatis. Tentu yang agak berat buat kita semuanya itu untuk bersama-sama mencegah itu ya. Dan Ibu sebagai teladan di sini, apa yang Ibu gaungkan terkait program-program pencegahan anti korupsi Ibu? Terkait dengan praktek-praktek KKN ya, dalam berbagai manifestasinya, yaitu Kanwil Kemenak Bali mengedepankan keterlibatan pimpinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi, dan juga secara kontinu kami mensosialisasikan lewat media, lewat YouTube, lewat Instagram. Kan kemarin ada lomba ya, lomba Kanwil korupsi, kita dapat juara 3. Nah, ini saya wajibkan untuk mereka nonton. Dengan dia nonton, dia akan tahu bahwa resiko untuk melakukan KKN itu adalah seperti ini. Paling tidak dengan dia menonton itu bagus sekali. Kemarin lomba itu mungkin harus diteruskan itu ya. Iya, kita akan teruskan ini nanti. Harus diteruskan. Minimal kita sudah memprovokasi dan bukan menjebak Kak Kanwil. Kalau udah Kak Kanwil sebenarnya bisa bicara, saya tidak akan korupsi, kan malu kalau dikorupsi. Jadi itu ditonton, mereka kan takut was-was juga. Banyak juga yang WA ke saya, wah ini saya dikerjain sama Nurul ini. Ternyata memang benar, itu memang harus begitu ya. Memang harus program murah meriah tanpa anggaran, tetapi memberikan inovasi bagi mereka, para kanwil-kanwil yang seluruh Indonesia mau tidak mau harus buat gitu. Buat itu, dan dengan buat itu, paling tidak jajaran di bawahnya pasti nonton. Dan minimal ini Bu, karena kita backgroundnya humas ya, humas-humas yang di kanwil yang belum punya alat kamera yang bagus, itu otomatis mau tidak mau harus punya dan punya studio. Tapi sebenarnya nggak butuh uang banyak. Iya sebenarnya. Nggak, kalau saya di sini ya, saya belum ada uang waktu itu. Satu hari saya buat podcast ini ya,
kalau kita berbicara tentang uang nggak akan terwujud apapun yang kita harapkan. Kalau sesuai dengan harapan biar yang begini, yang bagus, yang hebat, tak akan kan. Nah, itu susah nanti. Mendingan jangan sampai kita terlambat untuk berdoa. Lebih cepat lebih bagus kan. Saya prinsipnya kata lebih cepat lebih bagus. Dan no delay ya, no delay. Hal yang sederhana apapun akan bisa kita manfaatkan jika kita mampu mengolah kesederhanaan itu menjadi sebuah perencanaan yang sudah kita tetapkan, wacana-wacana yang ada di pikiran dan program kerja bukan diwacanakan aja, tetapi sudah waktunya dieksekusi. Kembali lagi di acara Bincang Pengawasan. Ya, kembali lagi di Bincang Pengawasan. Ini adalah program rutinitas Inspektorat Jenderal, tayang setiap hari Selasa dan Jumat di channel YouTube Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Saat ini saya bersama Ibu Sri Kandi Kementerian Agama, Bu Kakanwil Kemenakbadi. Kita lanjutkan, Ibu. Ini masih banyak lagi nih. Inovasi-inovasinya apa saja tadi, Bu? Belum disempet Oke. Di antaranya itu terkait dengan KKN. Kita lanjut dengan KKN. Kalau terkait dengan KKN ini, saya juga sudah menciptakan satu inovasi notif, monitoring investigasi petugas. Itu memang kita melakukan investigasi kepada petugas-petugas yang nakal-nakal. Oh, ini membantu sekali dengan program itu ini. Yang nakal-nakal. Saya kan mantan humas. Oknum ya, istilahnya oknum. Saya mantan humas, saya punya teman-teman media banyak. Jadi pada KUA biasanya itu kan sering terjadi main-main ya. Karena kadang pada saat dia melaksanakan tugasnya itu sering di luar jam kantor. Misalnya melakukan pernikahan. Apalagi sekarang informasi buat masyarakat, jadi yang nikah di kantor nol biaya. Kalau di luar kantor baru 600 ya. Sekarang dulu kan 30.000, sekarang kan 600. Nah, selain itu biar tidak ada juga main-main, kadang-kadang kan ada dikasih amplop. Dan tidak ada biaya-biaya lain ya selain itu. Biar jangan ada nakal-nakal. Dan itu menjadi tusinya sebagai di KUA itu deh para jadi itu biasanya saya menugaskan seseorang menugaskan seseorang yang seolah-olah orang ini adalah keluarga dari pihak pengantin itu kan. Saat itu kita udah siapkan amplop, siapkan rekam videonya untuk biar dia menyerahkan amplop itu kepada petugas saya. Nah, kalau di sana terjadi main-main, kentara karena ada videonya. Ternyata beberapa yang sudah saya tes, khususnya di Kota Denpasar kemarin itu tidak. Syukur tidak terjadi. Dan itu bagus program early warning system. Jadi tanda kutip para penghulu ya, itu juga nggak berani, nggak berani macam-macam misalnya. Dan itu setelah itu saya lakukan, saya meminimalisir gratifikasi. Sampaikan pada saat olahraga kan kumpul pegawai, saya putar videonya. Bahwa saya pernah melakukan ini. Dan ini tidak terjadi, syukurlah tidak terjadi. Janganlah Anda main-main lagi dengan saya. Ini saya bisa cek tugas kalian, apa yang kalian lakukan, apakah Anda melakukan pemerasan terhadap pengguna layanan kepada masyarakat kita atau tidak, atau memang benar-benar kalian melakukan tugas ikhlas beramal. Ini sangat membantu lagi dengan program-program Inspektorat Jenderal. Baik, terus apa lagi Bu selain inovasi itu? Saya juga punya inovasi Jintomang, jalan-jalan inspiratif temani Ibu Komang. Itu pun kalau saya turun. Kalau dulu di film ada namanya jembatan. Film apa dulu ya? Kalau saya turun ke lapangan, saya tidak mau disambut di seremonial kayak gitu. Mendingan saya turun, mereka tidak tahu. Saya sering ngecek madrasah-madrasah yang ada di Kota Denpasar kemarin ya. Saya pun datang aja gitu ya. Betul. Karena saya hanya ingin melihat keseharian mereka. Apa yang mereka lakukan, jangan saatnya pejabatnya datang, oh dia sudah siap.
nyiapin macam-macam, ruangan bersih, guru-gurunya pakai seragam. Karena kedatangan oleh bosnya. Biar nunjukin etikanya. Saya nggak suka. Saya hanya Oke. ini keseharian mereka. Dalam keseharian dia sudah beretika seperti itu, sekolahnya bersih, tentu pelayanannya kepada pengguna jasa pendidikan pasti juga akan menyenangkan. Ini menarik loh ya bagi Kak Kanwil, kan Kemenag seluruh Indonesia. Jadi birokratif harus dikurangi lagi nih. Ya. Kedatangan kita ya biasa aja. Jadi ternyata bersih-bersih. ya para staf kita pelaksana kalau didatangin oleh pimpinan, ditungguin, diajak ngobrol, tidak nanya pekerjaan, itu seneng banget Ibu. Gimana keluarga sehat, ditanya itu aja udah seneng. Saya nggak pernah nanya kayak gitu. Aku yang juga saya nanya kayak gitu. Oh gitu. Nah itu di kantor nggak butuh saya. Kalau dia sakit saya tengok. Oh gitu. Ya. Luar biasa sekali. Yang saya lihat, misalnya seperti KUA pernah terjadi. KUA dia nggak tahu kalau saya sudah ada di belakang. Saya lihat kok kotor sekali ya. Saya ambil sapu, saya ngepel, terus dari itu saya gosok-gosok kamar mandinya. Nah, nggak tahu ada satu ini kepalanya, kepalanya datang ke belakang. Kaget dia kan, ternyata yang gosok kamar mandi itu saya. Nah itu menarik itu. Terus saat itu dia rebut sapu saya kan, sama sikat saya. Saya marahin dia. Kok baru ya ngambil sapu yang ada di tangan saya? Kemarin itu Anda nyapu nggak di sini? Tadi tuh nggak nyapu nggak di sini? Dan itu shock, shock terapi betul itu ya. Untuk edukasi terutama itu. Untuk edukasi dan jadi yang pada pelatihan. akhirnya, Mau tidak mau. itulah yang saya pilih untuk dilombakan. Yang paling kotor, yang paling jelek. Ini apa? Menang juga. Menang di tingkat nasional, apa terbaik tingkat nasional itu. Itu berawal dari nyapu. Saya di kantor biasa. Di sini aja di Kanwil. Kemarin di dekatnya musola itu, Kotor banget. wih kotor banget, ada lumut-lumutnya banyak. Saya menarik biar musola ini kotor. Saya yang bersihin itu. Gitu. Jadi mereka sangat kaget juga kan. Tapi kita itu bukan ingin menghukum mereka sih, tidak, menyadarkan. Ingin menyadarkan agar mereka sadar bahwa kantor ini adalah rumah kita. Buatlah rumah kita ini menyenangkan, dengan rumah ini bersih, dan nanti tamu yang datang ke kita juga akan cepat kita merasa senang. Waduh, luar biasa sekali. Baik, kita kembali lagi di acara Bincang Pengawasan. Sekarang adalah pandemi COVID-19, hampir sudah setahun ya Bu ya. Semoga cepat berlalu ini dan hilang ya. Dan apalagi vaksinasi sudah, di sini sudah Bu ya? Vaksin 1, 2, saya juga sudah. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang sedang sakit kita doain semoga lekas sembuh dan Indonesia maju dan sehat. Baik, apa program yang sudah dilakukan oleh Kanwil Bali terkait program-program sosial di COVID-19 ini? Saya selalu menyempatkan diri untuk turun dan sosialisasi protokol kesehatan 5M itu. Tidak saja saya menginstruksikan agar mereka membuat spanduk dipasang di mana-mana, tidak. Tetapi spanduk itu bukan hanya untuk dibaca. Maka saya yang turun memantau mereka juga harus turun memantau masyarakat, apa yang dilakukan oleh masyarakat. Jangan sampai ada klaster-klaster baru. Betul. Dan saya juga mengharapkan dari sosialisasi itu janganlah terlena. Setelah divaksin ya, mereka terlena. Yang seolah-olah dengan divaksin mereka sudah kebal, mereka sudah anti COVID kan. Itu saya juga sosialisasikan. Mereka harus tetap menggunakan protokol kesehatan secara ketat, ya, menggunakan masker, sanitizer, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, kan? Itu selalu saya bingungkan. Termasuk juga saya sering turun ke tempat-tempat ibadah. Karena apa? Karena saya khawatir biar jangan tempat ibadah dikatakan sebagai klaster baru, apalagi tempat ibadah ya. Saya tugaskan juga penghulu-penghulu kita, penyuluh-penyuluh kita, para pembimas ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semuanya. Baik itu secara langsung karena kita sudah boleh luring kan, termasuk juga daring. Secara online mereka selalu membuat siaran terkait dengan prokes. Ada yang buat TikTok sampai. Apapun dia yang viral, itu yang saya suruh. Yang penting konten-kontennya adalah positif ya. Positif kontennya, daripada dia buat kalimat bicara kebencian,
kalimat hoax. Dan harus banyakin program-program konten-konten yang positif Iya, di yang positif. media sosial ini masih dikit ya Bu ya. Iya, Dan betul. kita minimal sumbangsih lah ya. Sumbangsih. Jadi semakin banyak petugas-petugas kita yang berkonten positif, misalnya ada seruan tentang 5M, ayo kita buat berbagai macam model ya, metode, strategi agar masyarakat itu tertarik untuk melihatnya. Apalagi sekarang masyarakat lebih cenderungnya bawa HP di kita kemana-mana, ya yang lewat YouTube, yang suka ada Instagram, bawa ke Instagram, kan nggak gitu. Bicara terkait tadi handphone ini menarik ya, hampir semua pegawai di Kanwil, di kantor itu kan ASN kita punya handphone semua ini nih Bu ya. Ibu aja handphonenya udah berapa Bu? 2 atau? Enggak, saya punya satu. Satu sama Bu ya? Dikasih anak lagi. Oh. Dan media sosial menjadi tren sekarang, hampir ASN kita juga bermedia sosial. Apa saran dari Ibu Kanwil terkait bijak dan cerdas dalam bermedia sosial? Apalagi sekarang banyak sekali ya ASN oknum ASN yang terkena ujaran kebencian, anti NKRI, terus hoax dan lain sebagainya. Apa saran Ibu? Ya, saran saya simpel aja, simpel aja. Kita harus selalu berpikir positif, ya. Banyak belajar dan membaca, menggali informasi dari berbagai media, sehingga tidak mudah kita terprovokasi, dan juga kita harus mampu memilih dan memilah serta menginformasikan hal-hal yang benar. Berhati-hati dalam menyebarkan berita-berita di medsos, serta membiasakan diri untuk men-share berita positif ke media sosial. Jangan asal main share ya. Jangan main share. Apalagi kita hampir semuanya kita punya WA group ya. Yang lagi tren itu sekarang. Share. Ibu aja punya WA group berapa? Saya juga banyak. Makanya saring dulu sebelum sharing. Jadi media-media untuk mensosialisasikan sebenarnya banyak sekali ya. Tinggal siapkan konten yang positif dan edukatif kepada masyarakat kita. Baik, di akhir pengunjung ini kita minta Ibu ini memberikan masukan kepada Ijen. Ini program bincang pengawasan apa ini? Kira-kira saran dari Ibu ini? Bagus, dilanjutkan atau gimana ini? Programnya sangat bagus sekali ya, memancing semangat, gitu. memancing semangat karena semua info-info terkait dengan program-program Kementerian Agama kalau tidak diinformasikan melalui media, ya tidak akan dikenal. Betul. Sehebat apapun kita melaksanakan program-program itu, tanpa kita informasikan lewat media, masyarakat tidak akan tahu. Nah, saatnya masyarakat tidak tahu, akhirnya disinilah terjadi miskomunikasi dengan masyarakat kan. Untuk itu program ini sangat penting dan perlu untuk dilanjutkan. Oke, kita tunggu lagi para Kanwil dan Rektor, Ketua seluruh Indonesia yang selalu ngajak ke bagian ini. Baik, di penghujung pertemuan kita di Bincang Pengawasan, apa saran Ibu terkait menjaga kesatuan dan kesatuan anak bangsa ini? Ya, sebagai umat beragama, kita harus memahami agama dengan baik, ya. Menjadi umat yang bertakwa, yaitu selalu menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Jaga persatuan itu ya, saling menghormati, ya, benar. terus menghargai, toleransi, martabat teman-teman kita, dan moderasi beragama, terutama dari ikon ya, terutama di Kementerian Agama. Ikon di Kementerian Agama, sehingga jika ini dilakukan oleh semua umat beragama, apalagi moderasi beragama, itu menjadi orang yang moderat ya. Kita harus betul-betul menjaga toleransi dimanapun kita berada, dan seperti itu. Maka kita akan selalu menghargai umat lain. Kebebasan kita dalam beragama itu selalu dibatasi dengan kebebasan umat lain. Kita bebas ya, bebas memeluk agama, bebas juga berkeyakinan, tetapi kita tetap ada batasan-batasan hak dari apa yang kita lakukan dengan kebebasan umat yang lain dalam menjalankan agamanya. Begitu juga sikap toleransi itu akan tumbuh, sehingga persatuan dan kesatuan NKRI pun akan terjaga. Oke, terima kasih. Demikian tadi bincang pengawasan kita bersama Ibu Kanwil Kemenak Bali. Di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan untuk syuting bersama Ibu. Semoga Ibu dalam keadaan sehat, sukses membawa nahkoda Kanwil Bali menjadi top dan
lebih baik lagi. Amin. Sukses untuk kita semuanya. Terima kasih dari kami, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.